anak-anakku semua kelas 12. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di sini Ibu akan memberikan sedikit penjelasan materi kelas 12 yaitu tentang pola keruangan desa. Submaterinya adalah pengertian desa, ciri-ciri desa, unsur-unsur desa, potensi desa, dan fungsi desa. Baiklah anak-anak, silakan ikuti. Pengertian desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui. Nah, ciri-ciri desa. 1. Interaksi antar manusia dalam masyarakat sangat kuat. Ya, mereka saling ada keterkaitan ya. Kemudian berikutnya adalah memiliki pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan dan perasaan. Berikutnya, keluarga di desa-desa merupakan satu unit sosial dan unit kerja. Ya, biasanya mereka itu tingkat sosial dan unit kerjanya itu sama, misalnya sama-sama sebagai petani atau nelayan dan lain sebagainya. Kemudian, mata pencaharian penduduknya bersifat agraris yang sangat dipengaruhi oleh kegiatan yang berkaitan dengan alam seperti iklim dan kekayaan alam. Ya, jadi mata pencahariannya agraris ya, yang berkaitan dengan bercocok tanam. Berikutnya, pekerjaan-pekerjaan yang tidak bersifat agraris hanyalah pekerjaan sambilan. Ya, misalnya ketika menunggu musim panen, masyarakat desa itu melakukan pekerjaan yang tidak berkaitan dengan kegiatan pertanian ya, misalnya menjadi tukang ojek atau lain sebagainya ya. Berikutnya, iklim berpengaruh pada kehidupan petani sehingga warga desa banyak bergantung pada musim. Jadi kalau musim tanam ya semuanya bercocok tanam, tetapi itu dipengaruhi oleh musim ya. Berikutnya, jumlah penduduk desa relatif sedikit, sementara luas lahan itu lebih luas. Kemudian proses sosial berjalan lambat ya, jadi kemajuan sosial itu agak lambat. Kontrol sosial didasarkan pada hukum informal atau hukum adat ya. Jadi kontrol sosial itu didasarkan pada hukum adat. Misalnya ada yang melanggar adat, berarti hukumannya adalah disesuaikan dengan adat setempat. Berikut unsur-unsur desa. Ya, jadi suatu desa itu satu harus memiliki wilayah. Nah, di sini wilayah terdapat lahan produktif dan lahan tidak produktif beserta pemanfaatannya, termasuk juga unsur lokasi, luas, dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat. Nah, ini yang berkaitan dengan wilayah. Kemudian unsur yang kedua adalah penduduk. Nah, penduduk di sini meliputi jumlah, pertumbuhan, kepadatan, persebaran, dan mata pencaharian penduduk desa setempat. Biasanya itu jumlah penduduknya itu sedikit ya. Yang ketiga adalah perilaku. Unsur perilaku ini berupa pola pergaulan masyarakat, adat istiadat, ikatan kekeluargaan, dan juga menyangkut seluk-beluk kehidupan masyarakat. Jadi 3 unsur ini yang merupakan unsur pembentuk desa. Berikut, desa memiliki potensi fisik maupun non-fisik. Potensi fisiknya itu berupa apa?
yaitu berupa tanah, air, iklim, manusia. Manusia ini berupa tenaga kerja dan lain-lain. Nah, potensi non fisiknya berupa apa? Berupa masyarakat desa yang memiliki sifat gotong royong ya. Kemudian memiliki lembaga-lembaga sosial, ya, lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berlaku di desa tersebut. Yang ketiga atau yang berikutnya adalah aparatur atau pamong desa. Itu adalah potensi non fisik. Berikutnya fungsi desa. Desa sebagai sumber bahan mentah bagi kota, ya, karena di kota itu lahannya kan sempit. Jadi bahan makanan pokok, sayur mayur itu biasanya didatangkan dari desa. Berikutnya desa sebagai sumber tenaga kerja bagi kota, ya, karena penduduk desa itu biasanya ke kota itu untuk mencari pekerjaan. Berikutnya desa sebagai mitra pembangunan wilayah kota dan menjadi daerah hinterland atau penyokong bagi wilayah kota. Ya, hinterland. Biasanya desa yang menjadi daerah hinterland ini adalah desa yang berdekatan dengan kota. Misalnya, Kota Kupang itu memiliki daerah atau desa hinterland itu di Osao sana. Jadi, wilayah Osao itu sebagai penyokong atau mitra pembangunan bagi Kota Kupang. Berikut tingkat kemajuan desa dipengaruhi oleh apa saja, yaitu potensi desa. Semakin besar memiliki potensi, maka semakin besar kesempatan untuk desa itu menjadi cepat maju. Kemudian yang kedua adalah interaksi antara desa dan kota. Nah, jika ada interaksi hubungan timbal balik antara desa dan kota, ini juga akan berpengaruh kepada kemajuan desa. Berikutnya adalah lokasi desa. Jika lokasi desa itu berdekatan dengan kota atau berdekatan dengan kegiatan ekonomi, maka desa tersebut akan lebih cepat maju. Nah, pertanyaannya adalah upaya apa saja yang dapat dilakukan agar suatu desa dapat segera atau cepat mengalami kemajuan. Nah, nanti diskusikan, silahkan untuk pertemuan berikutnya. Baik anak-anak, untuk materi ini Ibu cukupkan sekian. Selamat belajar, sukses kalian semua.